Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas hipnoterapi. Yang sebelumnya kita sudah pernah bahas pada mata kuliah pengantar komplementer. Ya, mari kita bahas tentang hipnoterapi ini. Jadi, pernahkah Anda di sini itu pernahkah dihipnosis? Ya, kira-kira pernah tidak? Ya. Sekarang kalau saya tanyakan, merek apa yang langsung Anda pikirkan setelah Anda melihat gambar berikut? Merek apa? Pasti berbeda-beda dalam pikiran Anda. Sesuai apa yang ada dalam pikiran Anda. Ya. Terus kemudian, ini, apa yang Anda pikirkan? Ya, mungkin ada yang Filma, ada yang Blue Band, ada yang berbagai macam ya, jadi sebut merek nih. Terus kemudian ini, apa yang ada dalam pikiran Anda? Atau ini? Atau inikah? Atau kalau yang ini? Baik. Jadi sebenarnya hipnosis kita untuk hal-hal seperti ini kita sebenarnya sudah terhipnosis ya. Karena dari pengalaman, dari visual kita, dari semuanya keseharian kita yang akhirnya akan berbeda-beda tiap orang. Ya kan? Baik, karena ini ada kaitannya dengan hipnoterapi ini. Nah, proses hipnoterapi di sini harus jelas ya. Keadaan awal dan akhir. Cara, lamanya, frekuensi, dan jumlahnya. Efek samping yang mungkin timbul dan cara mengatasi efek samping tersebut. Jadi kita akan membahas tentang proses hipnoterapi, bagaimana keadaan awal dan akhir, caranya, lamanya, frekuensi, dan jumlahnya, serta efek samping yang mungkin timbul dan cara mengatasi efek samping tersebut. Pada saat dihipnosis, yang dirasakan klien adalah yang pertama pasti akan merasakan air liur itu akan bertambah gitu ya. Makanya tetap pasien akan menelan ludah kayak gitu. Terus dia lebih peka. Dia lebih ada sentakan tubuh gitu. Terus kemudian terasa ringan, ada rileks gitu, damai, tenang, ada perasaan baal juga ya. Dan juga pola nafas yang berubah. Ciri-ciri klien yang masuk kondisi dalam stage hipnotik. Kemarin sudah kita bahas ya, pasien itu berada stage di hipnotik itu di mana. Nanti setelah slide-slide berikut nanti juga akan dibahas terkait gelombang otak atau kondisi pada saat hipnotik. Nah, ciri-ciri klien yang masuk hipnosis atau hipnotik itu adalah adanya perubahan pupil mata. Nafasnya makin lambat dan dalam. Mata mulai tertutup dan dilanjutkan dengan berkedip cepat gitu ya. Terus perubahan posisi tubuh. Nah, jadi matanya, kalau dari mata, kalau mata kita gerakan seperti ini, dia akan dengan cepat merem lagi, bukan gini-gini terus pelan gitu kayak dibuka. Bisa juga tangannya. Tangan kalau kita angkat langsung jatuh, bukan diangkat terus kemudian dia pelan-pelan jatuhnya. Berarti dia masih sadar gitu ya. Belum stage atau kondisi hipnotik. Nah, dalam proses hipnosis atau hipnoterapi ini, elemen yang penting yang harus ada, yang pertama adalah percaya diri. Ya, percaya apersepsi. Di sini perlu kepercayaan. Jadi kita harus percaya diri, pasien juga harus percaya diri, terus saling percaya, terus kemudian apersepsi proses. Kita perlu apersepsi. Dan menjalin hubungan baik yang nyaman, jangan sampai berlatar belakang atau bertolak belakang ya, harus sama. Terus motivasi yang jelas, daya imajinasi dan fokus yang baik. Harus ada motivasi yang jelas. Memiliki daya imajinasi dan fokus yang baik, karena kalau dia tidak bisa berimajinasi dan memiliki fokus yang baik, ya nggak bisa. Ya susah ya. Ini adalah elemen-elemen yang penting.
Nah, di sini ada keuntungan hipnoterapi, yaitu hipnoterapi ini bisa mengurangi stres loh, bisa meningkatkan imunitas karena akan dibuat bahagia. Ya, ada hipnoterapi yang membuat orang marah-marah, itu namanya bukan hipnoterapi lagi. Seimbangkan emosi, kemudian memang meningkatkan ketenangan, healing trauma atau menghilangkan trauma, ya, memperbaiki hubungan, percaya diri jadi meningkat, kecemasan dan kepanikan jadi berkurang. Itu adalah keuntungan dari hipnoterapi. Nah, sebelum kita masuk ke tahap-tahap hipnoterapi, kita perlu mengenali otak kita dulu. Ya, otak kita itu sebenarnya seperti apa? Ada gelombangnya nih, irama otak atau gelombang otak. Kita sudah bahas sebelumnya atau pada komplementer tentang gelombang otak. Bahwa gelombang otak itu ada 4 ya. Beta, alfa, theta, dan delta. Mungkin bisa dibuka lagi mata kuliahnya pada pengantar komplementer. Saya sudah menjelaskan kapan posisi beta, alfa, theta, dan delta itu. Nah, pada hipnoterapi yang kita gunakan itu apa? Ideal brain waves for hypnosis itu ada di alfa dan theta. Kalau delta kedalaman, ya, dia sudah deep, dalam sekali. Kalau beta ya nggak bisa seperti kita sekarang dalam kondisi sadar, kita berpikir, kita menolak dan lain-lain. Sehingga di sini kondisi otaknya ada pada alfa dan theta. Ya. Nah, karena dalam alfa dan theta ini sugesti dapat masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Ya. Minimal ketika irama dan otak klien ini dalam alfa. Minimalnya memang di alfa. Alfa itu masih mendengar semuanya, tapi dia bisa fokus. Nah, keempat irama otak ini kita perlukan dalam aktivitas kita selama 24 jam. Beberapa keadaan menyebabkan seseorang masuk dalam status alfa, antara lain orang tersebut harus dalam keadaan rileks, tidak emosional seperti takut, benci, marah, serta tegang. Ya, dia harus rileks. Oleh karena itu kita harus masuk ke gelombang otak ini. Kalau marah, benci, tegang, takut itu pada beta. Ya. Terus kita mau masuk ke dalam ke alfa dan theta. Otomatis kita akan relaksasi dulu. Kemudian kita lihat dari pikiran sadar dan pikiran bawah sadar manusia. Data, informasi atau pengetahuan di sini ya, ini adalah critical area. Nah, ini pikiran bawah sadar itu di sini dan pikiran sadar kita itu di sini. Hanya 12% ini analisis, ego, stres, dan lain-lain itu ada di beta. Nah, sedangkan alfa, theta, ya itu ada di pikiran bawah sadar. Nah, ya. Jadi suatu keadaan yang netral, sugestif, relaks, gelombang otak alfa dan theta fokus menyimpan berbagai pengalaman. Jadi seperti tadi, Anda melihat gambar langsung melihat apa itu sebenarnya sudah di pikiran bawah sadar. Anda sudah nggak mengingat-ingat lagi, langsung lihat gambar langsung jelek apa gitu ya. Seperti Anda berlatih naik motor gitu ya. Itu kan kalau sudah bisa, kalau belum bisa baru latihan ya, itu pikiran sadar. Tapi kalau sudah pinter, sudah lihai, itu pikiran bawah sadar. Lampu merah nggak mungkin kalian berpikir, lampu merah. Udah otomatis lampu merah itu dalam pikiran kita sudah otomatis merah, kita harus ngerem. Jadi sudah otomatis. Seperti tadi gambar air mineral. Ya, Anda langsung berpikir itu apa. Seperti gambar motor tadi ya, sepeda motor. Anda langsung berpikir, mungkin ada yang langsung mereknya, Pak, itu adalah Vario dan lain-lain. Gitu ya. Nah, itu sebenarnya sudah pikiran bawah sadar. Masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Nah, kapan pikiran bawah sadar atau cara masuk pikiran bawah sadar itu? Isi pikiran bawah sadar setiap orang itu berbeda. Seperti tadi, beda-beda. Tergantung pada pengalaman, lingkungan, dan hasil pembelajaran individu tersebut. Makanya di sini memang berbeda ya satu sama yang lain itu. Oleh karena itu nanti kalau menghipnosis kita boleh secara umum saja kalau hipnosisnya bareng-bareng. Tapi kalau hipnosisnya beserta satu klien kita bisa
melakukan pengkajian klien tersebut. Dia suka di tempat yang bagaimana, kayak gitu. Misalkan saya suka pantai, ya nanti bisa diajak ke pantai. Nah, cara masuk pikiran bawah sadar ini itu melalui pengulangan atau repetisi. Terus identifikasi kelompok atau keluarga. Ya, ide yang disampaikan oleh seorang figur dalam keadaan emosi yang intens gitu dan dalam kondisi alfa ya atau rileks. Nah, pengulangan atau repetisi. Misalkan nih contoh sederhana Anda memakai sabun waktu mandi. Mungkin ada yang waktu mandi langsung pakai sabun, digini-giniin, terus ke tangan dulu, atau ada yang ke muka dulu, ada yang ke badan dulu. Coba diingat-ingat ya pada saat kayak gitu. Itu sudah otomatis kan? Ya karena kita pengulangan repetisi setiap hari 2 kali paling tidak mandi ya, terus-menerus. Identifikasi kelompok atau keluarga. Nah, kelompok atau keluarga itu sudah menjadi bagian kita sehari-hari. Otomatis dia apa ya sudah terinstal dalam pikiran kita. Ide yang disampaikan figur karena figur itu kita sukai itu juga bisa langsung ide-idenya masuk dalam pikiran bawah sadar kita. Atau juga dalam keadaan emosi yang intens, jadi emosi sekali, intens emosi ini langsung bisa masuk. Jadi makanya hati-hati ya. Terus juga dalam kondisi rileks atau alfa. Nah, ini bisa. Nah, di sini ada tahapan hipnosis, ya, ada posisinya ada hipnodial, hipnosis ringan, medium, dalam, somnambulisme tidur gitu ya, dan somnambulisme dalam. Ada efek samping dari hipnoterapi, yaitu abreksi, yaitu keluar kecemasan, kesedihan, kekesalan dari jiwa bawah sadar tanpa kendali. Ya. Nah, biasanya ini adalah orang-orang yang memiliki emosi, kebencian dan lain-lain kadang muncul ya. Dalam pelatihan kemarin juga sama ya. Ada peserta waktu dihipnosis gitu ya, direlaksasi dia malah muncul mual, nggak enak gitu. Setelah dikaji lebih lanjut memang dia punya kebencian terhadap sesuatu dalam hidupnya. Nah, itu ada. Itu nanti bisa mempengaruhi aura ya. Dan terlihat orangnya tipikalnya juga seperti apa gitu. Nah, di sini masuk hipnosis dalam dan tidak segera terbangun. Ada yang terlalu dalam masuk hipnosisnya bahkan ke delta jadi tidak segera terbangun. Pusing, mual. Ada yang menangis dan merasa terharu tiba-tiba. Karena mungkin kita membawa ke tempat yang membuat dia nyaman, buat dia bahagia, membuat dia menangis gitu ya. Ketemu orang tua dan lain-lain, jadi di sini terharu tiba-tiba. Mengatasi efek samping, di sini tenangkan dan hipnosis, ya bila perlu konsul psikiater. Bila pasien tidak mau bangun, tepuk tangannya atau lengannya saat memberi sugesti. Bangun dan saat bangun nanti seperti apa. Kita memberi waktu beberapa menit lagi, nanti disuruh bangun atau sugestikan agar masuk dalam tidur biasa dan bangunkan. Nah, langkah-langkahnya ini ada pre-kit. Kita singkat menjadi pre-kit. Ada preparation atau preinduksi, relaksasi dan induksi, isolasi, tes, konsolidasi, implantasi, dan terminasi. Nah, preparasi atau preinduksi ini bisa disebut dengan tes sugestibilitas ya, ada tes sugestibilitasnya. Kemudian relaksasi dan induksi, isolasi, tes, konsolidasi, di sini ada deep level test atau pengujian kedalaman dan anchor. Ya, Q atau keyword itu adalah anchor. Anchor itu kayak jangkar atau apa. Misalkan kita menghipnosis pada diri kita setiap saya pada misalkan pada Ibu Nifas ya, setiap saya memegang payudara membuat ASI semakin lancar. Ya, jadi nanti setiap ibu itu memegang payudaranya, ASINya akan lancar. ASINya akan lancar, ASINya berproduksi banyak seperti itu. Jadi siapa yang menanamkan? Kita bisa bantu pasien. Sampai dengan terminasi. Nah, mari kita bahas tentang yang pertama adalah preparasi atau preinduksi atau persiapan.
Di sini adalah tujuan membangun rapport atau rapo, ya, membangun rapo atau membangun relasi. Yang mana di sini ada persiapan klien, persiapan terapis, dan persiapan tempat. Untuk persiapan klien, kita perlu apersepsi mengenai hipnosis. Jadi, klien harus dikasih tahu apa itu hipnosis. Terus kemudian, sebentar. Indikasi dari hipnosis. Jadi pasien harus dikasih tahu hipnosis ini tujuannya untuk apa, indikasinya bagaimana, kontranya bagaimana. Ya sama seperti kita melakukan tindakan. Terus motivasi klien, ya, datang ke tempat Anda, terus konfirmasi kata kunci atau anchor atau keyword. Nanti Ibu, kalau ini masa nifas ini kan salah satunya untuk misalkan laktasi, ya. Nah, itu Ibu bagaimana? Mau menyentuh payudaranya? Soalnya nanti takutnya misalkan kayak gini, ya. Kalau saya bertepuk tangan, tubuh saya jadi rileks. Nah, ini hati-hati nanti kalau pada saat menentukan kata kunci ini, kalau kita memasang keyword atau kata kunci dengan tepuk tangan, misalkan, nanti bisa-bisa dalam waktu tidak sadar kita tepuk tangan kayak gini, jadi rileks. Padahal mau semangat malah jadi rileks. Itu kan bisa saja. Jadi kalau bisa untuk konfirmasi kata keyword disesuaikan aja sama tujuan tubuh mana yang akan digunakan gitu. Ini kasus dalam masa nifas. Jangan lupa informed choice dan informed consent. Informed choice dan informed consent beda loh ya. Informed choice itu memberikan pilihan. Ya, kita jelaskan, terus akhirnya Ibu memutuskan memberikan pilihan. Kalau informed consent itu persetujuan, makanya penting sekali. Dalam hipnoterapi ini kita harus tanda tangan untuk informed consent yang berupa persetujuan. Terus kita perlu melakukan tes sugestibilitas atau tes kemampuan mencapai alfa. Ya. Selanjutnya adalah persiapan terapis. Nah, di sini terapis perlu mempersiapkan dengan menentukan learning channel pasiennya. Apa learning channel itu? Jadi manusia itu ada tipe-tipe macam-macam. Ada tipe visual, ya, berarti dia itu mudah membayangkan. Tipe auditory, dia itu mudah atau paling mudah itu untuk mendengarkan. Ada tipe kinestetik. Kinestetik itu dia apa-apa bergerak, harus bergerak, nggak bisa tenang. Ya. Ada tipe olfaktori, itu adalah penciuman, dia lebih ke penciuman. Ada juga tipe gulfaktori atau pengecapan. Jadi learning channel itu tiap orang beda-beda. Mungkin si A dia lebih gampang bayangkan berada di suatu tempat itu lebih gampang. Tetapi ada orang yang tidak mudah untuk membayangkan sehingga dia lebih ke auditori. Auditori gimana? Auditori berarti mendengarkan, dengarkan suara desis ombak, desis angin, suara ombak, suara kayak gitu. Misalkan ke tempat kesukaannya di pantai. Di pantai cara deskripsi dia itu lebih dengan auditori kalau dia tipe auditori. Jadi suara-suara yang ada di pantai. Ya. Nah, kalau kinestetik ya berarti rasakan angin membelai rambut Anda, angin menerpa tubuh Anda, rasakan dingin dan lain-lain. Nah, dia bisa merasakan. Tapi kalau visual, hadirkan, bayangkan gitu dia bisa membayangkan. Tiap orang beda-beda. Ya. Terus tipe olfaktori atau penciuman. Ya, ini juga ada. Terus jadi membau, ini kayak gitu. Tipe pengecapan gulfaktori juga ada, ya. Terus kemudian ada persiapan tempat. Di sini kita perlu tempat yang redup, nyaman, sejuk, tenang, ya. Nggak bisa kalau terang benderang kayak gitu susah ya. Jadi akan lebih nyaman, lebih enak, tempatnya tenang, nyaman, redup, sejuk. Bu, kalau kondisinya memang terus berisik gimana? Ya nanti sih sebenarnya ada namanya isolasi, ada tekniknya. Kalau misalkan banyak berlalu lalang mobil itu bagaimana kayak gitu ya. Karena saya juga kebetulan rumahnya di pinggir jalan, dekat sekali dengan jalan raya ya, dan banyak lalu lalang mobil. Terus kemudian kalau pasien terapi ini ya saya kasih isolasi. Jadi suara-suara yang ada di sekitar Anda membuat Anda semakin rileks, semakin tenang.
kita isolasi. Jadi suara-suara itu membantu kita untuk rileks, kondisi rileks. Terus ingat, persiapkan musik dan akan lebih bagus lagi kalau dipersiapkan aromaterapi. Karena aromaterapi ini memang bisa membuat kita rileks. Nah, sugesti ini efektif. Sehingga perlu memformulasikan atau menyusun sugestinya. Dan menentukan sugesti apa yang sesuai dengan kebutuhan klien atau goal-nya. Dan menentukan cara menyampaikannya kepada klien. Nah, itu perlu kita sampaikan ya, jangan lupa ya. Kemudian, syarat-syarat sugesti supaya efektif, yang pertama, gunakan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, dan spesifik. Terus kemudian, positif programming, sugestikan apa yang Anda inginkan. Ya, jangan menggunakan kalimat negatif, bukan negasi ya, negatif di sini ya. Karena otak kita nggak bisa menerima kalimat negatif. Misalkan tidak pusing, yang diterima oleh otak kita pusing, tidaknya nggak diterima. Jadi nyaman pakainya, jangan tidak pusing, sehat, jangan tidak sakit ya. Terus gunakan emosi dalam merancang kalimat sugesti. Berkesan dan meyakinkan, nada rendah, monoton, tanpa dialek yang asing bagi klien ya. Jangan sampai kalian ngomong bahasa dialek kalian tapi pasien nggak tahu. Itu nanti ya nggak nyambung, pasien nggak bisa ngikutin. Arti tunggal, jadi jangan ambigu. Sehingga akan salah tafsir, pikiran pasien kemana, terapisnya kemana. Terus gunakan present tense atau sekarang. Mulai saat ini dan seterusnya. Mulai saat ini dan seterusnya tubuh Anda terasa nyaman. Jangan pakai nanti, itu sugestinya. Ya. Nah, ini berikut contoh macam-macam tes sugestibilitas yang lazim dipakai. Ada tes lemon, tes dengan pendulum atau bandul, tes buku dan balon, tes mata terpejam, tes tangan menggenggam, tes badan berayun. Itu adalah contoh-contoh tes, nanti bisa dilihat dalam video ya. Nah, teman-teman bisa mempraktekkan dengan membaca pada video dan sepertinya di modul juga sudah ada. Tahap selanjutnya adalah induksi. Induksi ini menghantarkan klien masuk ke dalam kondisi trans hipnosis atau masuk ke dalam gelombang otak yang trans ya atau dalam ya. Tujuannya adalah mengisolasi klien dari banyaknya rangsangan atau stimulus. Jadi istilahnya dipening ke dalam lagi ya, dari lingkungan sekitarnya. Pada sesi induksi ini ada baiknya kita sebagai terapis mengetahui terlebih dahulu learning channel pasien. Jadi dia itu apa? Dia itu tipe visual, auditory, kinestetik, olfaktori atau gustafaktori. Terus kemudian dia bagaimana? Dia itu suka di tempat seperti apa gitu loh. Apa suka berkumpul dengan keluarga atau tempat nyaman di taman atau pantai atau bahkan cukup di ruang keluarga. Kita harus gali pasien ini untuk bisa kita membawa ke sana. Tapi kalau misalkan pasiennya banyak, mau massal ya bareng-bareng, kita bisa sampaikan, silahkan Anda menuju ke tempat yang paling nyaman, menuju yang ke tempat yang Anda rasakan paling membuat Anda semakin rileks dan bahagia. Gitu misalkan. Jadi mereka akan ada yang ke sana, ada yang kemari. Kita nggak menyebutkan ke pantai atau ke taman atau kemana. Karena kalau kita sebutkan ke pantai, tapi ada beberapa orang yang sukanya ke taman, dia nggak bisa. Terus Bu, kalau banyak orang tapi learning channel-nya beda, kalau banyak orang tapi learning channel-nya beda, kita bisa lakukan semuanya. Jadi bayangkan, rasakan kayak gitu bisa. Ya, dari
visual, auditory, atau kinestetik. Gitu. Tapi kalau untuk latihan akan lebih baik Anda individual saja, ya. Satu-satu, jadi nggak masal dulu, tidak berkelompok untuk hipnonya. Nah, ini contoh learning channel-nya, jadi setiap orang itu beda-beda. Nah, Anda termasuk apa? Coba, gitu ya. Jadi ada yang orang visual. Kebetulan keluarga saya, anak saya terutama itu lebih ke kinestetik. Jadi dia itu kalau belajar, itu nggak pernah namanya tenang. Pasti sambil gerak, nggak bisa namanya belajar ada di tempat duduk. Berbeda dengan saya. Saya bukan tipe orang yang kinestetik, ya. Jadi saya harus diam, tenang, membaca kayak gitu. Tapi kalau anak-anak saya kebetulan mungkin ngikut suami saya yang ternyata juga kinestetik, dia paling nggak bisa diam, gitu ya. Jadi kalau anak-anak saya itu gerak terus, belajar gitu ya sambil ngapain gitu, tapi masuk. Itu karena tipe kinestetik. Teknik induksi standar yang harus dikuasai hipnoterapis, progresif relaxation imajinasi terarah, relaksasi progresif sederhana, relaksasi progresif dengan membayangkan tempat kesukaan, relaksasi progresif yang aktif. Progresif sederhana misalkan turun dengan angka, membayangkan tempat kesukaan, semakin merasakan tempat tersebut semakin nyaman, semakin rileks kayak gitu. Nah, induksi klasik atau sederhana, induksi mata terpejam dan terbuka. Jadi disuruh terpejam, terbuka, terpejam, terbuka. Terus setelah itu rileks, dia akan tidur. Jadi pertama digitukan dulu. Induksi dengan menjatuhkan lengan. Jadi suruh kuat langsung tidur kayak gitu ya. Atau dengan fokus visual, fiksasi mata, suruh pada misalkan lihat gambar atau bayangkan di tangan saya ada titik, lihat titik pada tangan saya, terus lihat konsentrasi, difiksasi matanya, dikonsentrasikan langsung plus tidur. Gitu ya. Semua jenis relaksasi progresif apapun atau meditasi yang terpadu yang membawa hasil efektif akan juga menghasilkan keadaan trans. Selanjutnya adalah isolasi. Nah, ini adalah isolasi. Cara melindungi klien dari pengaruh luar yang dapat mengganggu proses hipnosis. Setelah dilakukan induksi, tadi kan preparation, induksi, isolasi. Misalkan lingkungan atau ada suara TV, ada apa gitu ya. Jadi semakin mendengar suara-suara lain, semakin membuat Anda semakin rileks, semakin rileks, semakin rileks. Seperti itu. Terus selanjutnya tes dan deepening. Nah, deepening itu membuat klien semakin sugesti. Kita tes apakah dia itu benar-benar sudah dalam kondisi trans. Ya, terus kita tes dengan cara bisa juga kita cubit sedikit kalau dia nggak merasakan atau nggak menghentak merasakan sakit berarti dia sudah trans. Atau kita angkat tangannya dia turun. Atau kita ininya. Jadi dia sudah kita trans level test ya atau tes deepening. Karena kalau seperti itu dia sudah siap untuk menerima sugesti. Itu adalah kondisi yang sugestif. Nah, di sini kita bisa memasangkan kunci. Tadi loh, anchor ya. Kunci agar seseorang segera masuk dalam kondisi hipnosis. Pada saat saya elus atau pada saat ibu mengelus apa, itu akan rileks dan merasakan. Itu bisa kita pasang pada kondisi seperti itu. Terus kemudian konsolidasi, memastikan ulang apakah klien sudah masuk dalam kondisi rileks atau belum. Ya, nah ini kita pastikan ulang ya dengan cara misalkan kalau Anda dalam kondisi rileks, tenang, silahkan ngapain disuruh ini. Terus kalau belum dia akan menolak. Terus implantasi atau terapi. Ini memberikan terapi sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Jadi ini adalah untuk memasukkan sugesti sesuai terapinya. Misalkan dia nifas ya sugestinya di nifas apa. Tentang ASI masalahnya jadi mulai hari ini dan sekarang setiap saat atau mulai hari ini dan sekarang ibu semakin percaya diri, ASI ibu semakin lancar, mampu memberikan ASI dengan baik dan lain-lain. Terus kemudian yang terakhir adalah terminasi atau mengakhiri sesi hipnoterapi. Di sini
harus diberikan sugesti post hipnotik ya. Nah, jadi setelah bangun, setelah Anda sadar, Anda rasakan ini yang luar biasa kayak gitu. Ya, nyaman, sehat yang luar biasa. Ini beri pada saat terminasi, di sini beri informasi bahwa sesi akan berakhir, terus ulang lagi anchor-nya, terus untuk melindungi klien terhadap penggunaan keyword oleh pihak lain yang tidak berkepentingan itu harus di-selling atau hanya Anda yang bisa melakukan gitu ya. Terus kemudian menetralkan sugesti dan membangunkan. Nah, sehingga hipnosis ini sebenarnya adalah self hipnosis. Bukan kita yang menghipnosis tapi diri sendiri. Jadi pasien sendiri yang menghipnosis dirinya sendiri. Kita hanya membantu. Sehingga langkah pertama adalah tentukan goal setting, apa tujuannya, niatkan dan sugesti, susun sugestinya, visualisasikan, vivifikasikan, dan anchor serta repetisi. Itu. Oke, itu adalah mata kuliah kita hari ini. Silahkan lihat videonya, contoh-contohnya. Kita akan Zoom nanti setelahnya sehingga bisa berdiskusi atau bisa kita praktekkan di sana. Baik, cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.